Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, salam sejahtera dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah minggu pertama sesudah Trinitatis 22 Juni 2025, terambil dari kitab Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39, dan epistel dari kitab Mazmur 42 ayat 1 sampai 12. Diikat oleh topik atau tema Yesus menaklukkan roh jahat. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, ditaluho Yesus todina jahat. Saya baca untuk kita. Simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan
Tuhan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di minggu pertama sesudah Trinitatis, 22 Juni 2025. Dihubungkan dengan topik Yesus menaklukkan roh jahat. Ditaluh Yesus todina jahat. Nah, saudara, dalam khotbah ini Yesus berlayar dan memasuki daerah Gerasa. Daerah Gerasa itu sebenarnya sudah berada di luar Yudea. Di saat turun dari perahu dan mendarat, seorang laki-laki yang tidak berpakaian menemui Yesus. Orang yang tidak berpakaian ini selama ini tidak mau lagi tinggal di rumah. Karena pikirannya sudah tidak waras lagi, dia sudah gila, dia sudah dipenuhi oleh roh-roh jahat, setan-setan. Dia sukanya tinggal di kuburan. Dia merasa lebih enak tinggal di kuburan dari di rumah sendiri. Bapak Ibu, kalau nats khotbah ini menyebut bahwa dia tinggal di kuburan, tentu kuburan di sini berbeda sekali dengan kuburan yang kita kenal saat ini toh. Karena kuburan saat ini sudah di kota, sudah di tepi jalan raya, sudah dihiasi dengan berbagai-bagai ornamen, sehingga sudah banyak yang seperti rumah-rumah cantik terukir. Tetapi kuburan bagi orang Yahudi dalam khotbah ini berada dalam gua-gua gelap, yakni bukit-bukit batu yang dilubangi. Kesanalah orang mati dimasukkan. Nah, di tempat-tempat seperti inilah si orang gila ini, Bapak Ibu, tinggal siang dan malam selama ini. Masyarakat di sekitar selalu takut, gusar, dan merasa terganggu kalau si orang gila yang disusupi oleh setan-setan ini datang ke kampung. Dia akan pasti buat onar, dia akan berteriak-teriak. Semua pengobat atau dokter sudah berusaha menyembuhkannya, tetapi tetap saja dia dikuasai oleh setan-setan, iblis-iblis, roh-roh jahat itu. Kalau dia diikat dengan tali, dirantai, dalam bahasa Batak Toba disebutkan dibeakon, maka semua tali-tali itu, ikatan-ikatan itu, rantai-rantai itu bisa dilepas. Itu Bapak Ibu, mudah sekali itu dilepas dari tangan atau dari kakinya oleh setan-setan, begu-begu yang berdiam dalam dirinya itu. Orang gila yang dirasuk setan seperti inilah saat ini datang menemui Yesus di saat turun dari perahu, tanpa pakaian, dengan rambut terurai, tak karu-karuan, gimbal itu disebut dalam bahasa kita. Bagaimana sikap Yesus ketika dia datang? Yesus langsung berkata, "Hai iblis, hai setan-setan, keluarlah kamu dari orang ini." Lalu orang gila itu tersungkur di bawah kaki Yesus, dan setan-setan yang ada padanya juga berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Nah, itulah permintaan setan-setan itu lewat mulut si orang gila itu. Lalu Yesus bertanya, "Siapakah namamu?" Nah, dia lupa namanya sendiri. Dan setan yang ada dalam dirinya itu berkata legion, karena ia kerasukan banyak setan. Dalam bahasa Batak Toba disebut loksa. Saudara, mungkin kita tahu arti legion toh. Legion itu artinya pasukan militer yang berjumlah antara 3.000 sampai 6.000 banyaknya. Jadi setan-setan yang ada pada orang gila ini mau berkata kepada Yesus, "Saya punya banyak sekali anak buah, banyak anggota, banyak pasukan militer antara 3.000 sampai 6.000 jumlahnya." Jadi Bapak Ibu, setan-setan itu mau berkata sekarang kepada Yesus, "Awas kau Yesus, saya ini punya kuasa, jangan habisi saya, biar aku di dalam orang ini." Nah, ini maksud daripada setan-setan itu. Tetapi saat itu juga Yesus melihat ada banyak sekali babi-babi di lereng gunung di sekitar itu.
Dan setan-setan itu pun meminta kepada Yesus agar mereka diusir oleh Yesus dengan memasukkan mereka itu dalam diri babi-babi itu. Dengan segera Yesus memerintahkan setan-setan itu memasuki babi-babi, dan semua babi-babi itu pun terjun ke jurang, jatuh ke dalam danau, semua mati lemas. Sesudah setan-setan keluar, maka orang yang tadinya gila tidak waras ini pun kemudian menjadi pulih, sehat kembali, waras, dan tahu memakai pakaiannya. Dia menjadi sehat secara jasmani dan rohani, dan perilakunya juga kembali baik, dan sudah bisa melakukan apa saja termasuk adat istiadatnya yang baik. Nah, sekarang dia tersungkur di hadapan Yesus, bahkan mendengar pengajaran Yesus dengan serius, penuh sukacita. Pada ayat 38, dia langsung meminta kepada Yesus supaya dia diperkenankan oleh Yesus menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Pada ayat 39, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Nah, orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat oleh Yesus atas dirinya. Dia menemui akak keluargana, itonya, tulangnya, lainnya, amang borunya, dan seisi kampung, dan menceritakan apa yang terjadi padanya. Nah, inilah juga seruan topik minggu pertama sesudah Trinitatis 22 Juni 2025 ini bagi kita. Yesus menaklukkan roh jahat di taluh Yesus tonti na jahat. Nah, Bapak Ibu, itulah isi khotbah kita di ibadah minggu pertama sesudah Trinitatis 22 Juni 2025. Dihubungkan dengan topik minggu Yesus menaklukkan roh jahat. Apa pengajaran Yesus lewat khotbah ini sekarang bagi kita? Pengajaran pertama, iblis ada di sekitar kita dan berusaha merusak kita. Hati-hatilah. Nah, saudara, kita sudah melihat bagaimana setan-setan dan roh jahat itu merusak si laki-laki ini dan membuat dia gila, kesurupan, tidak waras, dan tidak tahu lagi apa kebaikan. Nah, yang penting sekarang, apa makna peristiwa ini bagi kita di zaman modern canggih ini sekarang? Nah, Bapak Ibu, bisa saja ada orang yang berkata, oh, kalau aku sih nggak dimasuki roh jahat. Aku tahu berpakaian, aku tahu menyisir rambutku dengan cantik, aku tahu beradat istiadat, aku nggak mungkin dirasuk setan. Nah, bisa saja orang mengatakan seperti itu. Atau mungkin juga akan mengatakan, aku kan nggak pernah kesurupan, pasti aku ini nggak pernah dimasuki roh jahat. Oh, saudara, tunggu dulu. Jangan terus cepat kita berkata, aku nggak dimasuki roh jahat. Kita harus mau memeriksa, menguji, dan meneliti diri kita masing-masing, khususnya dalam hubungan dengan kuasa iblis, kuasa setan-setan roh-roh jahat. Betul bahwa setan-setan seperti dalam khotbah ini tidak mungkin membuat kita tidak suka berpakaian, tidak mungkin membuat kita rambut gimbal, suka tinggal di kuburan, suka kesurupan. Oh, pasti nggak seperti itu keadaan kita saat ini, saat sekarang. Tetapi mana tahu, ada setan-setan yang membuat kita suka berbohong, berdusta, suka marah-marah, membuat kita emosional, dan membuat tangan kita, menyuruh tangan kita juga suka membanting meja di saat kita marah. Bahkan juga lebih keras lagi, lebih tajam lagi, suka memukul istri, memukul suami, memukul orang tua bahkan. Nah, Bapak Ibu, jangan-jangan ada yang merasa bahwa jika orang dipenuhi roh setan dibilang sebagai orang yang sakti, dan banyak orang yang mempercayainya, bisa meramal nasib, bisa membuka masa depan
kehidupannya katanya. Roh-roh setan masih terus menawarkan kuasa-kuasa magic Bapak Ibu dalam diri orang, terutama para pekerja, para perantau, ya, orang-orang yang tinggal di kampung-kampung sana, juga menawarkan kepada para penjaga keamanan lewat jimat-jimat, penjaga daging, penjaga rumah, katanya biar tahan pukul, biar tahan tembak. Nah, inilah yang dalam bahasa ilmiah sekarang kita sebut itu okultisme, kuasa gelap. Perkembangan teknologi lewat HP, gadget, dan IT, Information and Technology, di zaman modern ini juga sering membuat kita bingung. Bahkan kalau kita ada salah pencet saja karena ada tulisan diminta bergabung di grup WA, ternyata orang seperti itu penipu sehingga bisa menguras habis simpanan di bank. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, semua ini pekerjaan iblis, setan-setan masa kini yang muncul lewat kecanggihan teknologi. Makanya kita harus lebih hati-hati menggunakan HP, hati-hati dengan segala aktivitas kita sehari-hari. Setan-setan, iblis, atau roh-roh jahat itu terus bergentayangan mencari korban-korbannya yang bisa dimasukinya lewat berbagai tawaran, janji-janji manis. Nah, Bapak Ibu, seperti menawarkan kesembuhan dari penyakit, berhasil dalam usaha, dalam tiga-tiga, menawarkan kesuksesan dalam karir, dalam pekerjaan, dan lain-lain. Nah, untuk semua itu, mari kita minta kuasa Tuhan Allah untuk memberi kita hikmat dalam segala aktivitas kita, Bapak Ibu. Topik minggu pertama sesudah Trinitatis 22 Juni 2025 ini, Yesus menaklukkan roh jahat. Ini memberi kita jaminan penyertaan Allah. Pengajaran kedua, antisipasi berbagai kuasa setan yang merusak hidup kita. Nah, Bapak Ibu, selain roh jahat yang bekerja dalam wujud setan, membuat orang surup atau kesurupan, dan membuat orang gila, ritik, senu, tidak waras. Nah, ada lagi banyak berbagai-bagai bentuk, wujud, dan penampakan kuasa-kuasa setan dalam diri banyak orang yang harus kita antisipasi, Bapak Ibu. Bentuk pertama, roh harta, kekayaan, dan materialisme. Nah, saudara, hati-hati dengan roh harta, kekayaan, roh materialisme. Di zaman modern ini, Bapak Ibu, pasti semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan atau memiliki harta kekayaan, memiliki materi yang berkelimpahan dalam hidupnya, toh tentu saja itu tidak salah. Tetapi yang menjadi masalah, roh kekayaan yang dimotori oleh iblis ini berusaha menggiring orang mencari harta-harta itu lewat keinginan dari para setan-setan itu. Segala sesuatu ditempuh dan dilakukan orang asal bisa kaya, mamora, banyak duit, melakukan penipuan pun, pembohongan pun, membunga-bungakan uang melebihi bank asal dapat uang. Ada juga yang menggadaikan imannya, agamanya, dan kepercayaannya asal bisa mendapat jabatan, pangkat, atau kedudukan yang hebat. Nah, saudara, hati-hati dengan roh harta, roh kekayaan, atau roh materialisme yang saat ini banyak menggoda manusia. Inilah wujud roh setan masa kini yang banyak merusak orang, Bapak Ibu. Sekali lagi, bukan tidak baik memperjuangkan materi, mendapatkan hasil atau uang atau kekayaan, tetapi jangan menggadaikan iman, jangan mengorbankan nilai-nilai kebenaran untuk mendapatkan semuanya. Itu yang pertama. Roh yang kedua, roh kuasa, roh jabatan. Ini meningkat setelah memiliki yang pertama tadi, uang, harta, kekayaan. Menurut dia segala sesuatu sudah bisa dilakukannya sekarang, termasuk juga memiliki kuasa. Roh kuasa yang diincer-incernya itu, Bapak Ibu, akan diterapkannya dalam segala komunitas di mana dia berada, dalam jabatan yang dia sandang, dalam komunitas masyarakat di mana dia bersosial, seperti di kelompok arisan marga. Bahkan dia akan terapkan kuasanya itu dalam gereja di mana dia menjadi anggota gereja. Dia menjadikan dirinya tokoh yang berpengaruh, yang harus didengar. Iko si patangi-tangi yung ngajol masih songonon.
Apapun yang dikatakannya harus dilakukan. Iko guru dok nasudi. Dia menjadikan uangnya, jabatannya, pengaruhnya untuk menjadi penguasa. Saudara, roh kuasa yang menghinggapi orang akan selalu membuat persekutuan di mana dia berada itu akan menjadi ribut, saling mengumpat, saling menghujat, saling mempersalahkan. Marbadai macolma di dia berada ibanai kose marbadai macolma. Nah, di sana kehendak Tuhan akan hilang dalam segala persekutuan yang dia ikutin. Inilah roh jahat saat ini, Bapak. Inilah setan-setan masa kini yang merusak banyak orang. Oleh karena itu, jangan izinkan uang, harta, kekayaan yang ada padamu itu melahirkan roh kuasa dalam dirimu. Tetapi sebaliknya, hartamu itu harus menjadi berkat. Uangmu itu harus menjadi berkat. Nah, kemudian roh ketiga, roh menjauhi rumah. Nah, inilah salah satu yang dilakukan oleh orang gila dalam khotbah ini. Tadi Bapak Ibu, orang gila ini sudah nggak mau lagi, nggak suka lagi tinggal di rumahnya sendiri. Setan-setan itu menggiring dia tinggal di mana? Di tempat gelap, di kuburan, di gua-gua, dan sendirian. Nah, apa roh semacam ini menghinggapi orang di saat zaman modern? Jangan-jangan sudah ada atau sudah banyak orang yang tidak lagi senang tinggal di rumahnya. Rumahnya sendiri sudah dianggap penjara. Tidak memberi ketenangan, kesenangan, dan damai sejahtera lagi. Dia tidak mau lagi betah tinggal di rumahnya. Dia akan pasti suntuk, akan stres di rumahnya sendiri. Dan untuk membuang-buang suntuknya, membuang stresnya, dia pengen selalu keluar rumah. Martadang baibana ke tempat lain, ke rumah orang lain, ke tempat-tempat teman. Pergilah nongki-nongki juga ke restoran, ke tempat ramai, mencari suasana yang bisa membuang stresnya, membuang suntuknya di rumah. Nah, dia rela meninggalkan suami atau istri atau anak-anaknya di rumah dengan mengarang-arang berbagai alasan agar keluar dari rumah. Bahkan dia suka berbohong kepada suami, kepada istri, asal bisa keluar. Nah, hal-hal seperti itu juga banyak dilakukan oleh anak-anak muda, remaja. Dalam dirinya nggak tenang lagi, nggak senang lagi, nggak merasa aman lagi di rumah. Oh Bapak Ibu, orang-orang seperti ini mau mengorbankan uangnya, duitnya, pekerjaannya, asal keluar dari rumahnya yang tidak dianggapnya memberikan ketenangan. Nah Bapak Ibu, inilah juga penampakan roh jahat, setan, akatodinahodar doa di dalam diri orang seperti itu di zaman modern ini. Apabila tidak lagi menjadikan rumahnya itu istana, tempat yang paling enak, maka orang-orang yang seperti itu yang meninggalkan rumahnya itu sudah dihinggapi oleh roh jahat itu Bapak Ibu. Apapun penyebabnya, sikap seperti ini harus dibuang dari dalam diri kita ya. Harus dibuang. Mari kita saling mengisi dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang tua, agar rumah kita jadikan menjadi tempat yang teduh bagi kita, yang aman. Rumah kita itulah istana, rumah kitalah yang paling bertuah. Nah saudara, kita hanya memberi 3 contoh saja dalam khotbah ini, dan sebenarnya masih banyak lagi berbagai-bagai praktik lainnya yang secara sadar atau tidak sadar kita sudah digiring oleh iblis, oleh roh-roh jahat, oleh setan itu ke tempat-tempat senang. Mari kita minta Tuhan memberi kita hikmat agar suara-suara setan itu bisa kita lawan dari hidup kita, dari keluarga dan komunitas kita. Kita yakin sebagaimana Yesus menaklukkan roh jahat dalam topik minggu pertama sesudah Trinitatis 22 Juni 2025, maka kita semua orang percaya juga akan mampu mengalahkan kuasa-kuasa si jahat itu dengan meniru dan memiliki kuasa dari Yesus. Ketika kita diperhadapkan dengan kuasa setan, kita harus berani mengatakan kepada setan itu, dalam nama Yesus saya perintahkan kepada engkau iblis, setan-setan, roh-roh jahat, keluar. Kita yakin semua perjuangan kita itu, maka kita akan pasti menang karena kuasa Yesus ada dalam diri kita dan mampu menundukkan segala kuasa-kuasa roh jahat itu. Pengajaran ketiga, tugas orang yang diberkati Tuhan memberitakan perbuatan Allah. Saudara,
Ketika orang yang disembuhkan meminta bergabung dengan Yesus, Yesus menjawab dia, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Dan orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat oleh Yesus atas dirinya. Nah, apa yang kita lihat dari suruhan Yesus kepada orang yang sudah mendapat berkat daripada Yesus itu? Ternyata bagi Yesus tidak cukup hanya sampai dibersihkan dari segala roh-roh setan dan kemudian mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih rahmat dari Tuhan itu. Nggak cukup sampai di situ saja Bapak Ibu. Yesus juga menghendaki agar setiap orang yang sudah diberkati oleh Tuhan dalam bentuk apa sekalipun dalam hidupnya untuk pulang ke rumahnya. Untuk apa pulang ke rumahnya? Dan apa rumahnya yang dimaksudkan di sini? Agar memberitakan segala sesuatu yang dilakukan Yesus pada dirinya. Sebutan pulang ke rumah yang dimaksudkan Yesus di sini adalah memberitakan perbuatan Allah yang sudah dinikmatinya itu kepada siapa? Kepada istri, kepada anak-anak, kepada suami, kepada lain, itu tulang, kepada teman-teman sekampung, semarga, sekomunitas, bahkan lebih luas lagi kepada teman-teman sekantor, seprofesi, segrup sosial di WA, di Facebook, dan lain-lain. Saudara, apa artinya suruhan Yesus ini? Yesus menghendaki orang-orang yang sudah mendapat berkat dari Tuhan itu jangan hanya menyimpan berkat-berkat itu untuk dirinya sendiri. Jangan egois, jangan makan sendiri Bapak Ibu. Harus mau berbagi pengalaman dengan orang lain. Sebab orang-orang lain juga butuh pengalaman baik kita itu sebagai perbandingan dan pelajaran berharga baginya kalau dia sudah mendengar apa cerita kita dalam menghadapi kuasa-kuasa setan yang terus berlangsung dalam diri siapapun manusia. Orang lain juga perlu mengetahui apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan bagi diri orang yang sudah diberkati itu, agar orang lain itu di waktu yang lain ketika dia mendapatkan berkat-berkat yang indah dari Tuhan, dia juga menceritakannya kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita mendapatkan berkat-berkat, sukacita dan pemberian dari Tuhan, maka kita juga harus mengingat bahwa kita juga mendapatkan tugas baru dari Tuhan sendiri untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam diri kita pada orang lain. Secara khusus, beritakanlah kepada orang lain kuasa Yesus menaklukkan roh jahat. Di tahun Yesus todi na jahat, sebagaimana topik minggu pertama sesudah Trinitatis 22 Juni 2025. Dan dengan demikian, semakin banyak orang yang juga menerima kuasa dari Yesus untuk mampu menaklukkan roh jahat dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu pertama sesudah Trinitatis 22 Juni 2025 dari Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39, agar semakin banyak orang yang mau percaya karena Yesus menaklukkan roh jahat. Di taluh Yesus tordina jahat termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu pertama sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu kuat menopang kami ketika diperhadapkan dengan berbagai kuasa-kuasa dan tantangan-tantangan yang diakibatkan oleh iblis. Banyak usaha dari iblis untuk membuat kami rusak dalam iman, rusak dalam jiwa, pikiran. Engkau sudah memberikan contoh dari apa yang dilakukan oleh Yesus di sini, dan kami pun pasti memiliki kuasa untuk mengusir setan dari dalam diri kami. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah berikutnya untuk hormat bagi Tuhan. Amin.